Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang hangat, alhamdulillah bertemu kembali kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Kali ini kita akan membahas seputar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu bersama kita telah hadir beliau Al-Ustadz Daeng Muflis SHIMA, merupakan Ketua Ikatan Dai Riau, juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ummah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz, terkait Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud rasa cinta kita pada Nabi Muhammad, menurut Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan kita sepantasnya lebih banyak lagi berselawat di bulan Rabiul Awal ini. Nah, dan juga meningkatkan lagi rasa cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Untuk itu kami meminta langsung bagaimana tanggapan Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah hari yang ke-14 ya dari bulan Rabiul Awal, yang mana hampir setiap tahun itu kaum muslimin teringat kelahiran Rasulullah SAW, dan hampir seluruhnya melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, memang hampir seluruh mungkin ketika seorang mukmin itu melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, membuat spanduk-spanduk selalu banyaklah berselawat, banyaklah berselawat. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan balas selawatnya 10 kali. Man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'ah. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan balasnya 100 kali. Man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Man shalla alayya alfan wajaba lahul jannah. Siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, wajib baginya surga. Maka ini satu satu tanggapan yang positif juga kita ketika mendengar sugesti ya dari masyarakat ketika melaksanakan kegiatan untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah itu dengan perbanyak selawat. Karena memang selawat itu adalah sebagai bukti fakta ketika seorang cinta, kan namanya kan sering disebut ya. Ya kan, ketika seorang laki-laki suka sama perempuan asik sebentar nama. Ketika nomor HP atau dia nelpon itu langsung udah ada sandi-sandi khusus gitu. Jadi itu fitrah, dan perlu kita juga contoh itu untuk banyak selawat gitu. Nah, itu tadi mewujudkan rasa cinta kita, mewujudkan rasa cinta yang sudah ada dalam bentuk salawat. Nah, kali ini meningkatkan cinta itu ya. Bagaimana cara meningkatkan? Makanya seorang mukmin itu harus paham ya bahwa untuk mencintai Rasulullah SAW itu tidak terpisah dari aktivitas ucapan dan juga perbuatan. Kenapa? Semua kita ini akan ditanya kan, diminta pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, semua akan diminta pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan. Maka kalau hanya sekedar selawat, lalu setelah itu mereka melakukan maksiat, maka ini tidak nyambung ucapan dengan perbuatan. Sedangkan seorang mukmin itu mesti nyambung antara ucapan dan perbuatannya. Jadi dia ucapannya cinta pada Rasulullah, dia baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, maka dia juga harus melakukan dengan perbuatan. Bagaimana mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, memang menuntut dia atau menuntun dia perbuatannya itu memang mencontoh Rasulullah SAW. Berarti jika tidak, cintanya dusta. Itu mixing sama kan, itu berarti dia hanya sekedar ucapan, tidak sebenarnya dia cinta. Nah, apa saja yang bisa kita tauladani untuk dalam kehidupan kita sehari-hari untuk masyarakat ini, Ustaz? Ya, makanya untuk mencintai Rasulullah ini kan banyak ya. Namun kita diberikan kemudahan untuk bisa membuktikan cinta itu dari risalah yang dibawa Rasul. Risalah yang dibawa Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Nah, kan banyak itu ayatnya, ya kan? Banyak itu hadisnya. Gimana ngamalkannya? Terang saudara, kita akan berikan yang udah. Jadi ketika Rasul membawa risalah, membawa Al-Quran dan Sunnah, itu ada 3 aspek yang diatur Al-Quran dan Sunnah. Inilah untuk mempermudah kita untuk mengkerucut apa saja yang harus kita buat. Ya, yang 3 itu apa? Yang pertama, mengatur hubungan kita dengan Allah dalam bidang ibadah dan akidah. Jadi bagaimana seorang mukmin itu menyadari bahwa adanya dia dan tidak adanya nanti, hidup dan matinya itu Allah yang menentukan. Mendapatkan rezeki dia, itu Allah yang memberikan. Membuat dia mampu berjalan, Allah yang memberikan. Jadi ini adalah akidah, rasa keimanan yang senantiasa dia sadar setiap harinya kalau dia itu ciptaan Allah. Ini akidah namanya, keimanan. Sehingga nanti berefek ketika dia sudah yakin kepada Allah, akan berefek. Nah, saya kan sudah percaya pada Allah nih. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan saya cinta pada Allah lagi? Yaitu dengan ibadah tadi. Iya, dia kan ada perintah dari Allah, salat dia, puasa dia, bersedekah dia, nutup aurat dia, silaturahmi silaturahmi, dakwah gitu kan. Jadi itu semua adalah satu aspek ya yang diatur dalam dengan Allah. Nah, kemudian yang kedua, bahwa risalah yang dibawa Rasulullah ini mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam bidang makanan, pakaian, dan akhlak. Kulu washrabu halalan thayyibah, makan dan minumlah kalian halal lagi baik. Ini perintah Allah. Jadi bagaimana seorang mukmin itu dengan dia mencontoh Rasul, dengan cara mengikuti risalah Rasulullah, dia tahu mana makan yang halal, mana yang haram, sesuai dengan maunya Allah. Ya, maunya Allah. Bukan asal hijau dimakan. Nanti dalam pintu orang hijau bukan. Asal yang terbang dimakan, pesawat dimakan, ya kan, segala yang berkaki 4 dimakan, hijau pun habis, betul. Tidak. Tapi adanya risalah Rasulullah tadi membuat kita tahu bahwa ini yang halal, ini yang haram dalam bidang makanan. Kemudian pakaiannya seperti apa yang dipakai? Ya pakaian untuk aurat. Nah, ciri-ciri yang untuk aurat itu pertama tidak membentuk tubuh, tidak transparan, tidak menampakkan warna kulit. Kemudian langsung pakaian langsung, ini bagi perempuan ya, laki-laki beda dia. Aurat laki-laki dari pesan pada lutut, itu sekurang-kurangnya. Sempurna sebagaimana yang kita pakai sekarang. Nah, kejelian itu merupakan juga bagian dari bukti kita mengikuti atau cinta Rasulullah dengan mengikuti risalahnya. Kadang kan ada kan di kampung-kampung, di mana-mana, mungkin di tempat pekerjaan, menganggap karena dia semuanya menganggap nih, kita kan orang bangunan, kita kan orang lapangan, kita bukan orang masjid, jadi pakaian sembarangan, pakai celana pendek yang nampak lutut. Apa salahnya? Kami kan tidak bermaksiat. Ini bukan orang nampak lutut itu bermaksiat. Kenapa? Karena tidak ikut risalah Rasulullah. Nggak perlu sunnah tadi. Kadang dengan alasan-alasan menyulitkan pekerjaan, misalnya. Termasuk misalnya ada kisah singkat saja kan, boleh ya pemirsa ceritakan. Ya, ada seorang wanita yang pergi ke mall, yang wanita ini nutup aurat. Situ dia belanja ya, datang waktu sholat pergi ke musolanya mall itu. Lalu dia sedang siap berwudu, dia lihat juga ada wanita lain yang pakai rok pendek, pakai baju ketat, ke musola itu berwudu dan ingin sholat. Terus selesai sholat, dia bertanya sama perempuan, "Anda sholat?" "Iya mbak." "Kok pakai mukena?" "Ya kan sholat. Kalau sholat kan harus pakai mukena." "Nutup orang mbak, kalau enggak tak asal sholat kita." "Oke." "Terus kenapa siap sholat buka lagi?" "Ya saya kan kerja." "Ya kan, saya kerja. Jadi bos saya itu yang nutup pakaian ini ya, pakai rok ini." Pertanyaan si perempuan, apakah Allah tidak melihat Anda di saat bekerja itu atau hanya dalam sholat? Allah melihat Anda. Dia terdiam, mulai mikir. Jadi bagaimana kalau saya tidak bekerja, saya kan tidak dapat uang dan mungkin tidak bisa makan. Siapa bilang? Kalau memang di pekerjaan, tempat pekerjaan Anda itu orang baru bisa makan, bagaimana dengan saya yang tidak kerja di situ? Kenapa saya bisa makan juga? Ini adalah diskusi seorang yang paham risalah untuk menyalurkan kepada yang tak paham risalah. Dan itu yang akan terjadi ketika orang tidak memakai risalah, dia akan mengikuti situasi yang
sedang diatur tanpa disalah tadi. Akhirnya ya merasa tak berdosa kan, buka aurat. Nah, makanya risalah atau ajaran yang dibawa Rasulullah itu, Al-Quran dan Sunnah, mengatur hubungan dengan diri sendiri, bagaimana memilih pakaian itu untuk aurat, kemudian akhlak, beradab, bagaimana bicara kepada yang lebih tua, bagaimana bicara kepada yang lebih muda, bagaimana bicara dengan orang sebaya, makan terus pakai tangan kanan, tidak boleh berdiri, ya kan, apalagi berlari. Kalau dulu kan, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang udah canggih, guru kencing berdiri, murid kencing berlari dan meloncat. Lebih parah lagi. Lebih parah kan, karena tidak ikut ke sana. Tak ikut ke sana. Jadi ya artinya ini mungkin orang mendengar, masa itu kajiannya TK. Iya, TK ataupun anak MDA. Kadang orang tua tak ingat dia lagi. Maka perlu kita ingatkan. Berapa banyak orang makan berdiri di jalan sana. Itu semua lupa risalah. Baru siap dia memperingati Maulid Nabi, dia makan berdiri loh. Iya lah, ajaran yang mana? Terus untuk apa dia peringati? Ya kan tidak dapat efek gitu. Iya. Jadi makanya untuk mempermudah kita mencontoh Rasul, ikut risalah itu dengan cara tadi yang kedua, mengatur hubungan kita dengan sama diri kita sendiri, makan, pakaian dan akhlak, sehingga kita tahu beradab bagaimana, mengingatkan orang itu seperti apa, tidak merendahkan orang lain, tidak melecehkan, termasuk gurauan. Gurauan juga dibolehkan dalam syariat. Bahkan Rasulullah suka bergurau, tapi gurauan itu tidak membuli orang, tidak merendahkan orang lain, dan tidak menyebutkan aib-aib orang. Ini lagi kerak apa lagi? Lagi marak pembulian. Iya. Kenapa marah ya tadi? Tidak ikut risalah. Tidak ikut risalah. Iya kan? Ya kan ini kesempatan nih, kalau para pemirsa mendengarin, insya Allah kan dengan melihat channelnya kita, maka insya Allah ya, karena channel apa saja ketika itu benar, amalkan, insya Allah akan jadi baik. Itu yang kedua kan? Iya, yang keduanya. Yang ketiga ini, Ustaz? Nah, yang ketiga yaitu mengatur hubungan sama manusia. Ini lebih banyak, yaitu dalam bidang muamalah dan ukubah. Muamalah itu ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa, apalagi ada akad kerja ijarah, ada sistem pemerintahan, itu muamalah. Itu semua harus ikut risalah. Dan inilah aktivitas yang paling banyak kita gunakan setiap hari. Iya. Ada orang mengatakan sholat insya Allah saya akan masuk surga. Ya kita setuju juga. Ya kan? Kenapa? Awal hisab yaumul qiyamah as-shalah. Iya. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kemudian di ayat dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah manusia berbuat keji dan munkar. Ya kan? Lalu kita lihat faktanya, banyak orang salat kok munkar juga gitu kan. Bingung kan? Nah, bagaimana seorang mukmin melakukan ibadah salatnya itu yang memang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar? Dengan cara apa? Jadi dia tidak hanya paham tentang salatnya, tapi paham muamalah setelah salat itu kan dia bermuamalah nih. Itu yang akan mampu mencegah. Dan luar biasanya, inilah amal yang paling banyak. Kalau hanya seseorang tadi itu berpikir sholatlah, hanya sholatlah membuat dia bisa masuk surga, maka kita bisa logikakan berapa lama lah dia sholat setiap waktu itu. Kan sholat itu 5 kali sehari semalam. Berapa lama dia melaksanakan 1 kali sholat? 5 menit, 10 menit, kita ambil 10 menit. 10 menit, 5 kali baru 50 menit. Sedangkan 1 hari 24 jam. Iya. Berarti ada 23 jam 10 menit sedang nganggur ibadahnya. Iya. Oh, dipotong masa istirahat, masa tidur 8 jam. 8 jam. Berarti tinggal 15 jam 10 menit. Nah, 15 jam 10 menit nih ngapain? Apakah harus kosong nih sampai kita mati dan lalu mengandalkan yang 50 menit untuk sholat? Itu belum tentu terima lagi, belum tentu khusyuk lagi. Belum tentu masuk. Ya kan? Belum tentu masuk surga. Belum lagi telat. Ya kan? Belum lagi setiap sholat tuh emosi nih anak-anak lagi. Apakah itu diterima? Belum tentu kan? Nah, makanya muamalah ini perlu dipahami oleh setiap kaum muslimin, bahwa ada risalah yang dibawa Nabi mengatur itu. Bagaimana dia? Ya kita yang udah familiar saja kita sampaikan, seperti jual beli. Ya kan, jual beli, akad-akad jual beli itu harus benar. Nah, di dalam syariat, seorang penjual itu kan diajar misalnya, pertama dia harus menjual barang yang halal. Yang kedua, dia tidak boleh curang dalam timbangan.
Yang ketiga, tidak boleh menipu pembeli. Yang keempat, tidak boleh berbohong kepada pembeli. Yang kelima, tak boleh zalim. Lalu seorang pedagang yang dia tadi keluar pagi, sampailah sore dia baru balik lagi ke rumah, dan mungkin bisa sampai 12 jam, 13 jam dia dagang tadi. Ini kan tidak boleh katanya. Tidak boleh, berarti barang yang dijual harus halal. Ternyata dijual barang halal. Tidak boleh curang, dia tidak curang. Tidak boleh menipu, dia tidak menipu. Tidak boleh berbohong, dia tidak berbohong. Dia tidak boleh zalim, dia tidak zalim. Maka dari pagi dia dagang sampai jam mungkin 12 jam itu penuh dengan ibadah. Kenapa? Itu perintah Allah. Larang Allah jangan menipu, dia tidak melakukannya. Dia dapat untung, juga dapat nilai ibadah di situ, nilai pahala dari Allah. Ini muamalah. Itulah ketika muamalah itu sesuai dengan risalah. Risalah Rasulullah. Nah, itu luar biasa. Belum lagi akad ijarah, akad kerja. Masuk jawaban belanja 5. Kan gini, kalau akad itu kan akad ijarah atau akad kerja. Pertama jadwal, kemudian apa yang dikerjakan, terus berapa ujrohnya, upahnya berapa, ya kan? Setelah disepakati, misalnya masuk jam 8 pulang jam 5, si pekerja masuk jam 8 pulang jam 5, terus pekerjaannya ABC, dia lakukan ABC ini, inilah pekerjaannya dia. Terus si pemberi kerja juga telah melihat, oh ini betul masuk jam 8 pulang jam 5, dan tugas dia memberikan ujroh, dan ujroh yang telah disepakati benar dia berikan. Si pekerja bermuamalah dengan baik, mengikuti risalah, si pemberi kerja pun bermuamalah dengan baik dan mengikuti risalah. Kenapa? Ya begitu perjanjian yang harus dilaksanakan. Maka untuk mengikuti Rasulullah ini bisa diiringkan dengan aktivitasnya kita. Jadi ketika aktivitasnya kita itu benar sesuai risalah, itulah cinta pada Rasulullah. Jadi tidak hanya selawat tadi, mungkin pulang dari kerja kita malam ke masjid siap salat selawat, ucapan, besok pagi kerja sesuai kata ibadah lagi dengan perbuatan. Maka 24 jam itu cinta pada Rasulullah. Makanya penciptaan oleh Allah itu adalah untuk beribadah, ketika mengikuti risalah Rasulullah. Nah, baik Ustaz, Rasul ini kan Allah bukan hanya tetapkan sebagai Nabi dan Rasul, tetapi juga Rasul memiliki jabatan sebagai kepala negara. Ya. Nah, ini bagaimana hal yang bisa kita teladani dari peristiwa ini? Ya, Rasulullah SAW ketika di Mekah itu kan dapat tantangan yang luar biasa dan tidak pernah melawan secara fisik. Kenapa? Karena memang belum punya kekuasaan. Dan semua pengikut Nabi itu tetap bersabar dan bertahan dengan kondisi risalah saat itu mengajarkan seperti itu. Bila dirubah diimpit bantu, tetap mempertahankan akidahnya. Lalu hijrah, di situ Rasulullah SAW mendirikan daulah sesuai dengan perintahnya Allah. Dan saat mendirikan daulah, aturan yang dipakai Nabi itu tidak pernah sekalipun keluar kecuali dengan perintah Allah, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah sekalipun sejak Rasul memimpin, bahkan bukan hanya Rasul, diikuti para khulafaur rasyidin dan juga khalifah-khalifah berikutnya, mereka tidak pernah sekalipun ketika menjabat sebagai pemerintah itu menerapkan aturan selain dari aturan Allah. Maka untuk saat ini seorang pemimpin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan pasti setiap negara, kepala negara melaksanakan peringatan Maulid Nabi juga kan, di istana, bahkan di masjid-masjid nasionalnya, ya kan gitu. Maka ketika dia memperingati, yang harus dia cari contoh seorang pemimpin, pemimpin sebagaimana yang ditunjukkan Rasulullah, yaitu pemimpin yang berakhlak dan sunnah. Ini juga muamalah tadi. Muamalah tadi, dia jadi pemimpin, dia sudah berakad pemimpin, dan merupakan perisai, ya, penjaga, punya kewajiban 6, ya kan, menyiapkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Itu yang harus disiapkan. Jadi kalau seandainya jadi pemimpin, rakyatnya pangan sulit, pakaian tak tutup aurat, ya kan, tempat tinggal nggak punya, bahkan yang sudah punya diambil, iya kan, alasan nggak ada sertifikat. Insyaallah. Terus kesehatan, hari ini kita tidak dapat pelayanan yang baik, ya kan, pendidikan dia orang mampu lah sekolah, keamanan, waduh, bahkan di mal-mal itu
security-nya banyak, tapi tetap ada tulisan mohon pasang kunci ganda, menunjukkan apa itu tak aman. Begitu hilang, mereka tak bertanggung jawab. Pak, motor saya, ya kan saya udah bilang pakai kunci ganda. Ya tanggung sendiri. Nah kalau seperti itu kejadiannya, berarti ini pemerintahan tidak mengikuti Rasulullah SAW, belum mencintai Allah dan Rasulnya. Sementara dia pemimpin. Adakah ancamannya, Ustaz? Oh jelas. Jadi jangankan pakai pemimpinnya, individu saja yang tak melaksanakan aturan sesuai Allah itu tergolong orang zalim kan. Bahkan ini kan ada dalam surah Al-Maidah ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir loh. Kafir itu apa tempatnya? Neraka. Oh, saya kan bukan orang kafir, saya orang muslim, bersyahadat saya. Oke, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Orang muslim yang tidak melaksanakan apa, fasik namanya. Fasik itu bagus gak titelnya? Ya nggak bagus juga, neraka. Ya walaupun neraka kan levelnya, iya jangan pilih-pilih level lah. Bahaya. Nah, bahkan kalau dia muslim, pemimpin, ya kan, pemerintah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, maka tergolong orang zalim. Ya, tidak pemimpin. Zalim pasti zalim. Buktinya apa yang sekarang terjadi di Rempang sana itu? Mungkin pemirsa juga tahu ya. Itu kan tadi pemerintah harus siapkan sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesehatan ya. Terus ini rakyat sudah punya tempat, berarti kan tidak perlu pemerintah repot-repot lagi. Kenapa harus diambil? Kan jadi repot. Menyiapkan tempat indahnya kan. Kan merepotkan si rakyat, merepotkan dia juga. Kenapa? Hanya beberapa rupiah, uang itu hukumnya pasti habis. Kalau habis, kalau itulah yang dimotivasi uang-uang, maka banyak lagi negeri ini akan dijual. Karena motivasinya uang. Karena begitu dapat uang yang ini, habis kan? Cari uang lagi. Berarti ada negeri. Bahkan jangankan wilayah Rempang, rumahnya sendiri bisa terjual nanti. Demi uang. Dan dia sendiri pasti akan sengsara. Kalau seandainya tidak sempat rumahnya terjual, dia meninggal dunia, kemana tempat? Wah, itu luar biasa. Dalam keadaan Zalim. Apalagi ini kan masalah-masalah tanah-tanah ini luar biasa. Jadi man ahadun shibran, siapa yang mengambil sejental tanah kan, nanti di akhirat dia akan diimpit 7 lapis tanah itu, memikul 7 lapis tanah. Ya, tanah ini ada tawas sekarang, disuruh pikul 1 bulan, nggak usah lepas-lepas. Nggak usah 1 bulan, 1 hari aja lah. Udah ngos-ngosan kita. 1 hari saja di dunia nih. Kalau di akhir nanti nggak ada main istirahatnya, nggak ada istirahatnya itu. Kalau udah dihukum, ini hukum terus. Ini 7 lapis tanah loh. Sedang ini kita coba nanti ya pemirsa di mana saja, coba uji ambil tanah 1 karung, dipikul seharian, kelilinglah jalan komplek rumahnya. Kalau memang tahan, lakukan yang tadi itu. ambil jengkal ya. Kalau tak tahan, udah segera bertaubat kepada Allah, ikuti rasa Rasulullah, dan Anda tercatat sebagai umatnya Rasulullah yang mencintai Rasulullah. Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin terakhir ini Ya. 6 kewajiban pemerintah tadi, puasa tadi, yang seharusnya mencontoh Rasulullah. Benar. Itu rakyat sangat inginkan, Ustaz. Yang hari ini tak didapati rakyat. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh rakyat, terkhususnya di Indonesia ini, masyarakatnya khusus Muslim, untuk mendapatkan 6 hal ini supaya negerinya ini diberkahi, dan kita mendapatkan segala hak-hak kita dari penguasa kita. Benar. Jadi apa yang tidak kita dapatkan saat ini, rakyat tidak dapat saat ini, juga terjadi di masa Nabi tidak dapatkan. Tidak dapat itu. Buktinya apa? Pengikutnya Nabi itu pernah diboikot 15 hari 15 malam. Cuma makan daun kayu tak boleh, bermuamalah, bekerja tak boleh. Lalu hal-hal tersebut juga banyak menjadi perhatian sebagian orang-orang kafir Quraisy yang memang manusiawi kan perhatiannya. Tapi setelah beberapa hari akan ada lagi tantangan dan siksaan yang dialami pengikutnya Nabi. Tidak mendapatkan 6 perkara tadi. Nah, untuk mendapatkan 6 perkara, walaupun dalam kondisi seperti itu, pengikut Rasulullah SAW menyampaikan risalah ini, menyampaikan dakwah yang benar, menyadarkan orang-orang yang belum sadar. Maka akhirnya banyak yang sadar, sehingga hijrahlah ke Yathrib atau Madinah sekarang namanya. Berdirilah negara, dan Rasul bisa melaksanakan yang 6 tadi.
Nah sekarang posisi kita seolah-olah seperti di Mekah. Maka untuk itu kepada saudara kami, janganlah cuek kepada agama ini. Janganlah tidak peduli kepada ucapan-ucapan dakwah. Jangan menganggap dakwah itu hanya dimiliki orang yang anak pesantren dan sarjana agama. Tapi dakwah itu untuk seluruhnya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, ya kan? Rahmat sekalian alam. Maka agar kita ini bisa kembali dan mendapatkan pemimpin yang mengerti kewajibannya 6 perkara tadi itu adalah dengan kita saling mengingatkan dakwah. Nah, alhamdulillah ini bagian dari itu. Channel kita bagian dari itu. Dan juga saudara kami yang punya pemahaman A, B, C tentang Islam, sampaikan. Karena konsep dalam Islam itu apa? Ketika saudara kita jumpai saudara kita tersesat nih, kita harus ingatkan dia itu yang tersesat, angkat balik lagi ke jalan yang benar. Kalau dia bengkok, luruskan. Kalau dia lupa, ingatkan. Kalau tak tahu, kasih tahu. Kalau dia banyak ilmunya, belajar kita. Kan gitu. Bukan memojokkan saudara kita. Jadi untuk saat ini bukan hanya pemerintah tidak bisa melaksanakan ilmu saja masalah kita, bahkan kita sesama muslim itu saling menekan. Nah itu yang harus dirubah supaya kita menjumpai kepemimpinan yang mampu melaksanakan kewajibannya dan memberikan 6 perkara ini kepada rakyatnya, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Jadi dakwah. Maka negeri ini harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pemerintah sekarang yang sedang memimpin, yang bingung mencari solusi, wajar bingung. Karena kalau tidak pakai Islam pasti bingung. Udahlah bingung, pas sedang kebingungan mati, masuk neraka. Kayak kan gitu. Jadi sebelum bingung dan mati, sekarang kita ingatkan, inilah harus dipakai Al-Quran dan Sunnah. Tak usah khawatir. Kalau seandainya dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah ini ada tantangannya harus mati dalam keadaan pertahanan agama Allah. Nah, maka dalam kondisi yang carut marut negeri ini sekarang, seharusnya penguasa itu, pemerintah itu mencari orang yang mampu untuk mengarahkan pada penerapan Al-Quran dan atau istilah dulu kan ada mufti kan, atau istilah seorang umumnya penasihat spiritual. Cari penasihat spiritual yang mengerti tentang ideologi Islam. Dan ideologi Islam itulah yang diterapkan akan menyelamatkannya. Sistem hari ini demokrasi, ya. Ini sudah berapa lama dan luar biasanya rakyat mau ditipu terus. Ya, ini akan datang 2024. Tetap milih, tetap mau dibawa arus. Oh ini sebenarnya karena kemarin itu kesalahan itu. Enggak, selama tidak pakai Islam, selembut apapun pemimpin itu, semanis apapun dia, sepeduli apapun dia pada rakyatnya, kita tidak akan menjumpai mereka akan melaksanakan 6 kewajiban tadi. Itulah hari ini sistemnya yang dijalankan. Akhirnya dia pemimpin tapi perlakuannya seperti masyarakat biasa. Misalnya kalau ada saudara tetangganya yang kurang makan, ya kasih. Enggak, pemimpin itu sekali tekan tombol semuanya gak lapar gitu. Artinya apa? Kebijakan kan? Bukan satu-satu. Jadi pemimpin itu kalau kaum muslimin lihat, kalau dia ada orang tak bisa bayar kontrakan lalu dia datang membayar kontrakannya, bukan itu tugasnya. Itu tugasnya kita, dia ambil sama dia. Tugas dia itu ada menumpuk 1000, tugas kita cuma 20. Masa yang 20 ini diambil lagi, 1000 kan belum selesai. Iya kan? Jadi jangan terlena. Oh hebatnya anggota dewan itu mau membayarkan kontrakan orang. Ya, itu bukan tugasnya dia. Tugasnya dia itu membuat kebijakan yang sehingga 6 perkara tadi kita dapatkan ini. Dan itu cuma ada ketika penerapan ideologi Islam dalam bingkai syariah dan khilafah Islamiyah. Ustaz, mungkin sekian pertemuan kita bersama Ustaz Daeng Muflis. Sampai bertemu kembali pemirsa dimanapun berada di bincang-bincang hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.